Selamat siang Miss. Iya. Gimana Miss hari ini kabarnya? Baik, cukup baik. Alhamdulillah kalau baik. Sebelumnya terima kasih Miss untuk meluangkan waktunya untuk memenuhi tugas saya, tugas aktualisasi diri. Sebelumnya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, siap. Perkenalkan, nama saya Fikriah Hakim, tapi biasa disapa Miss Yaya. Sebenarnya sekarang kalau menjalani praktek sebagai psikolog itu udah kurang lebih 2 tahun untuk menggunakan nama sendiri ya. Tapi sebelum-sebelumnya sudah berpraktek juga di bawah supervisi psikolog senior. Terus kalau keseharian sekarang lebih banyak jam pelayanannya memang di anak-anak dan parenting, tapi tidak menutup apa namanya klien yang lain juga. Jadi tetap juga ada klien-klien dewasa gitu. Terus juga permasalahan mungkin pekerjaan juga terkait burnout dan lain sebagainya gitu sih. Tapi biasanya prakteknya di mana Miss kalau boleh tahu? Oke, kalau prakteknya yang tetap itu ada di Pusat Tumbuh Kembang Anak Kids Hub sama di Rumah Sakit Mitra Plumbon. Kalau sisanya ini sih lebih ke on call aja, kadang visit ke sekolah diminta, terus juga kadang ada yang minta konseling online gitu sih. Kalau misalkan di Kids Hub ini jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Oke, kalau di Kids Hub itu dari jam 10 sampai jam 5 sore. Sama kalau di weekend itu by appointment sih. Kalau di Plumbon Di Mitra jadwalnya? Plumbon setiap hari Kamis dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Tapi kalau misalkan mau konsul itu biasanya harus janjian dulu Miss atau misalnya mau langsung datang aja daftar atau kayak gimana? Oke, kalau yang di Mitra Plumbon sistemnya datang langsung itu boleh. Tapi kalau yang di Kids Hub itu biasanya by appointment karena kita membutuhkan penyesuaian sama jam anak. Biasanya di sini kan kaitannya sama anak ya gitu. Iya. Gitu. Untuk kayak Miss kan sebagai psikolog udah 2 tahun nih. Alasan pertama kali pengen jadi psikolog tuh apa sih Miss? Alasannya sebenarnya itu udah jauh banget ya. Sebenarnya dari kecil awalnya tuh pengennya jadi dokter jiwa sebenarnya. Masih mirip-mirip sih Iya, sebenarnya menjadi dokter jiwa. Cuman seiring berjalannya waktu lebih ke kayak realistis ya gitu, kayak oh kayaknya untuk menempuh kedokteran agak sulit ya, apalagi ngambil spesialis Iya. jiwa gitu dan segala macam. Terus akhirnya pas di SMA itu mulai yang kayak oh mungkin bisa ngambil psikologi aja kali ya gitu, dan akhirnya setelah menempuh pendidikan psikologi ya makin tertarik lah ke klinis gitu. Akhirnya udah lah dari awal kuliah emang udah yang kayak harus lanjut gitu, harus lanjut profesi psikolog gitu sih. Kan sampai psikolog klinis tahapannya panjang ya Miss. Boleh diceritain nggak kayak latar belakang pendidikan Miss itu kayak gimana? Oke, waktu S1 sih umum ya, ngambil psikologi pada umumnya, cuman memang di semester 5 atau 6 gitu saya lupa, itu kita mulai ngambil mata kuliah peminatan. Gitu kan kita ada pilihannya mau ke PIO kah, pendidikan atau sosial atau klinis gitu. Nah, dari semenjak semester 5 itu memang saya lebih banyak ngambil mata kuliah klinis gitu, tentang psikologi abnormal, apalagi waktu itu banyak lah gitu. Jadi memang udah ngambil mata kuliah yang latar belakangnya sosial klinis. Nah, setelah itu selang gak lama langsung lanjut S2 nih gitu. Ketika S2 pun ya memang udah langsung ditanya dari awal gitu mau ngambil peminatan apa gitu, magisternya. Karena waktu itu kan Masih mapro iya, ya, masih mapro, betul masih mapro. Terus ditanya lah gitu, dan mau klinis, dan dosen yang wawancarai pun kayak tanya kenapa gitu ngambil klinis, alasannya apa gitu. Ya memang minatnya ke situ gitu. Ya tadi berangkat dari awalnya pengen jadi dokter jiwa, terus emang dulu juga tertarik dengan entah ya dari kecil itu kalau melihat ODGJ, karena kebetulan di lingkungan rumah saya itu ada sering ada ODGJ yang terlantar gitu loh. Nah, yang sering jalan-jalan kayak gitu. Dari kecil suka yang bertanya-tanya kayak mereka sama kok manusia sama kita, kenapa jadi beda banget ya? Apa sih yang menyebabkan mereka jadi seperti itu? Kemudian pas remaja juga sempat melihat kasus pemasungan. Jadi di salah satu daerah di kota saya itu masih ada pemasungan. Terus kayak oh kasihan sih kok tidak diperlakukan sebagaimana manusia ya, emang kayak gitu bisa diobatin ya? Kalau dulu kan apa ya, pengetahuannya masih terbatas ya. Akhirnya sering jalannya waktu SMA terus kuliah makinlah terus mempelajari bagaimana dinamika manusia ini yang cukup rumit ya memang gitu. Tapi semakin rumit akhirnya tapi seru kok gitu. Selain kita mempelajari bagaimana manusia secara tidak langsung, kita juga mempelajari diri sendiri. Nah, di situ akhirnya kayak nemu nih kliknya, udah fix lah kayaknya klinis gitu. Berarti awal mulanya jadi psikolog karena rasa penasaran ya dok. Karena kayak ngerasa oh manusia ini sebenarnya manusia normal sama ODGJ itu sebenarnya sama aja, apa yang membuat berbeda gitu. Gitu. Baik. Untuk Miss ini alumni Universitas mana kalau boleh? Universitas Mercubuana Yogyakarta. Dari situ Miss mau masuk di situ. Oh, Tapi iya. saya nggak jadi akhirnya ngambil di Bidadari karena udah daftar padahal. Oh, jadi S1 S2 saya di sana. Di sana. Saya juga niatnya kalau bisa lanjut profesi di sana sih. Oh, mau ke Jogja juga. Apa-apa. Enak di Jogja. Oke. Kalau misalkan tugas-tugas hari kan di sini tuh sebagai biasanya menangani pasien-pasien anak ya sama remaja juga kadang. Terus kalau misalkan biasanya metode pendekatan apa yang digunakan untuk ke pasien-pasien tersebut? Sebenarnya macam-macam ya. Kalau anak sih umumnya kita membangun, kadang nih anak-anak itu kan ada yang memang mudah beradaptasi, tapi juga ada yang sulit. Nah, biasanya kita tanya dulu nih ke orang tuanya, karena kan sebelum sesi sama anak, ke orang tuanya dulu ya, wawancara orang tua lah. Kemudian nanti kan orang tua menggambarkan karakteristik anaknya gimana kalau di rumah sama di lingkungan sosial. Nah, kalau misalnya anak-anaknya itu memang yang sulit beradaptasi, biasanya saya akan membiarkan dia explore dulu aja. Jadi tidak langsung berinteraksi, tapi kayak saya memperhatikan dari jauh, biarkan dia mau mainan yang mana, mau main apa itu terserah. Cuman sambil didekati kayak, oh kamu mau main yang itu ya, oh iya boleh gitu. Kayak gitu. Kalau misalnya anaknya memang mudah beradaptasi, biasanya langsung permainan yang sharing aja gitu, yang langsung langsung berinteraksi gitu. Karena macam-macam kalau pendekatan sama anak-anak tuh beda-beda ya gitu. Yang penting itu kita tidak
merusak batas amannya mereka. Jadi enggak yang langsung datang-datang, halo, kamu langsung pegang atau segala macam, enggak. Biasanya kayak kita diam dulu, mengobservasi dulu, nih anak nyamannya gimana. Apakah anaknya yang friendly, yang langsung say hi, ya udah kita langsung merespon. Apakah yang tipe anak yang observasi dulu nih, diam dulu. Jadi kita juga harus agak tenang, enggak yang langsung melibatkan dia dalam aktivitas yang intens. Biasanya gitu kalau pendekatan ke anak-anak. Kalau ke remaja, tergantung juga nih, remajanya juga sama aja ya. Tapi kalau ke remaja biasanya lebih banyak untuk mempersilahkan senyamannya dia. Jadi dia yang memutuskan mau dimulai dari mana gitu. Karena kan permasalahan remaja juga tidak jauh dari dan tidak jauh dari kebingungan masa transisi ya. Jadi biasanya dipersilahkan untuk ya udah kamu di mana, kita mulai dari situ. Gitu. Kalau ke orang dewasa, karena kebetulan di sini banyak yang dewasanya parenting ya, mereka udah langsung datang, Miss anak saya begini-begini di rumah begini-begini, apa yang harus kita lakukan? Oh, komunikasi sama suami kayak gini. Udah langsung ambil aja. Berarti setiap kayak ke anak, ke remaja, ke orang dewasa juga perlakuannya beda-beda ya, Miss, tergantung sama individunya masing-masing. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu kayak biasanya Miss itu kan S1 terus S2 Mapro ya Miss, baru nanti ke peminatnya ke klinis. Terus ada suka ikut sertifikasi atau pelatihan yang diikuti nggak? Iya, waktu kuliah itu kita memang ada wajib ya poin untuk apa namanya kegiatan yang pernah kita lakukan, entah itu ikut seminar, entah itu ikut workshop, ataupun ikut kelas-kelas online tentang minat kita. Misal kalau di klinis berarti bidang-bidang klinis itu. Nah setelah lulus pun, setelah menjadi psikolog pun kita tetap harus melakukan itu sekarang. Jadi ngambil pelatihan misalnya kayak misalnya kayak saya di dunia anak-anak gitu ya, oh mau ngambil pelatihan play terapi yang lebih intens gitu. Misal kayak baru-baru ini saya baru habis ikut pelatihan ABA. ABA itu kayak gimana? ABA itu pendekatan terapi perilaku untuk anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Nah itu juga kita jadi nambah apa namanya kualifikasi juga, karena kan waktu kuliah itu kan kita cuman istilahnya apa yang meraba-raba ya gitu, nggak semuanya didalami. Nah setelah bekerja kita tahu pelayanan kita banyaknya di mana, ya udahlah ngambil yang lebih intens di situ. Udah kayak di sini karena pusat tumbuh kembang anak nih di Kids Hub, ya udah berarti kan banyak mendalami tentang bagaimana menghandle anak-anak berkebutuhan khusus seperti autisme, ADHD atau mungkin Down syndrome dan gangguan tumbuh kembang lainnya, atau juga pelatihan tentang ya tadi tentang identifikasi keterlambatan tumbuh kembang, karena kan di kuliah nggak sedalam itu ya Dijelasin sedang itu. betul. Walaupun ketika ngambil makro pun gitu ada kita ada PKPP, tapi kan kasusnya tidak sama ya gitu. Iya, berbeda-beda ya Iya, setiap. paling kayak cuma 1, 2, sementara ketika udah bekerja udah banyak nih kasusnya, beragam nih gitu, pendekatannya beda-beda, penanganannya juga beda-beda. Ya udah akhirnya pelatihan-pelatihan itu ya untuk nambah kompetensi aja gitu. Dan Berarti berbagai macam. pelatihan tersebut sangat penting ya Miss buat psikolog klinis, apalagi terutama buat di bidang mengatasi anak-anak kayak Yang berkebutuhan ya, khusus gitu. Terus menurut Miss juga keterampilan apa yang dibutuhkan untuk menjadi psikolog klinis? Keterampilan yang penting banget menjadi psikolog klinis itu pertama kita tentu saja communication skill ya, maupun berkomunikasi. Tadi setiap orang itu beda-beda, apalagi kita menghadapi klien ya gitu. Apalagi misal di sini banyaknya kan orang tua dengan apa ya pandangannya sendiri terkait anaknya dan segala macam. Kadang juga mungkin ada orang tua yang denial dengan keadaan anaknya. Oh ternyata anaknya memang butuh terapi, butuh yaitu dukungan profesional segala macam. Tapi orang tua merasa kayak enggak apa-apa gitu. Kemampuan komunikasi, bagaimana kita menyampaikan kendala dari anaknya yang bisa diterima orang tua gitu. Kadang kan butuh penguatan secara emosional dulu, atau juga penjelasan secara teoritisnya dulu, itu kan macam-macam ya. Communication skill itu paling penting. Terus yang kedua adalah, kayaknya ini harusnya semua psikolog juga bisa ya, itu lebih ke regulasi emosi ya. Kita juga harus pandai meregulasi perasaan kita sendiri gitu, pandai untuk, karena kan ketika kita menghadapi klien, di depan klien kan kita harus ready to hear, ya, kita harus active listening, kita juga harus menunjukkan empati, simpati gitu. Nah jadi sebelum kita menghadapi klien, kita yang harus udah memproses perasaan kita dulu, diri kita, pikiran kita dulu, itu sih yang paling penting ya. Dan lebih ke tetap tenang gitu, karena kalau misalnya kadang kan kita adalah kadang-kadang misalnya berbenturan dengan klien, dengan orang tua lah kalau di sini, tapi kita tetap harus yang kayak oke, berarti kalau misalnya masih sulit untuk dijelaskan secara langsung gitu, ini anaknya bermasalah, nanti kita harus tenang dulu, kita harus cari bahasa mana ya yang bisa digunakan untuk menyampaikan atau menggambarkan situasi kondisi anaknya sekarang butuh banget nih gitu, penanganan profesional gitu. Tapi menurut Miss yang paling susah banget di apa ya dijalanin keterampilan itu apa Miss? Itu sih menghadapi apa ya orang tua yang denial ya. Communication skillnya itu yang benar-benar harus diasah banget gitu, karena Setiap orang beda-beda. iya, setiap orang beda-beda. Kadang kan kalau kita salah ngomong juga salah penerimaan ya gitu. Nah itu yang benar-benar harus diasah, gimana caranya kita mengolah kata, mengolah rasa supaya pesan yang disampaikan tuh diterima dengan baik tanpa adanya miskomunikasi atau tanpa ngejudge pesannya gitu. Karena kan kadang orang tua kan kayak anak gue kenapa kok gitu. Yang kurang diterima biasanya karena judging dari profesional gitu kan. Nah, itu sih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Miss, kayak tantangan terbesar selama menjadi psikolog itu apa sih Miss? Tantangan terbesarnya adalah
selesai dengan diri sendiri. Kayak gimana tuh contohnya? Karena kan setiap manusia itu punya unfinished business ya, pasti. Gitu. Kita juga punya pengalaman kurang menyenangkan di masa lalu, pernah punya apa ya, traumanya masing-masing gitu. Setiap manusia pasti ada fase berat dalam hidupnya. Nah, sedangkan ketika kita menjadi psikolog itu kan kita menemani, mendampingi klien-klien untuk melewati masa beratnya itu ya, masa sulitnya itu. Nah kadang ketika kita bertemu dengan klien yang punya masalahnya kok mirip, kok sama, itu cukup triggering loh gitu. Itu pengalaman, apalagi itu pengalaman saya sendiri ya gitu. Ketika ketemu klien yang oh masalahnya sama nih gitu, aku juga pernah ada di fase itu gitu rasanya. Tapi kita tidak boleh subjektif, kita tetap harus objektif, kita tetap harus punya pandangan yang kita adalah orang luar ya, yang mengamati secara objektif dari apa namanya, dilihat dari titik masalahnya. Kita boleh berempati tapi jangan terlalu, jangan sampai kita yang terlalu Dibawa suasana. berlarut-larut, akhirnya kayak kita seolah mengambil tanggung jawab dari klien untuk harus bisa nih, harus bareng, harus sama-sama kita melewati ini. Tidak, kita tetap harus punya boundaries. Itu yang paling sulit, tantangannya membangun boundaries, terutama ketika ketemu dengan klien yang kayaknya kita tuh Mirip punya permasalahan sama kita ya. betul, ataupun ketika kita terlalu menaruh empati terlalu banyak, itu juga bahaya untuk psikolog gitu. Kita tetap harus itu menjaga objektivitas, itu sulit banget. Kalau untuk menghadapi kayak kasus klien yang pernah Miss hadapi itu yang paling sulit apa Miss? Kalau sejauh ini sih, kalau di dunia anak-anak itu yang paling sulit adalah ketika orang tuanya denial dengan keadaan anak dan lingkungan rumah tidak support. Jadi mau kita terapi anak yang rutin tiap minggu, tapi kalau di rumahnya tidak ada maintenance, tidak ada dukungan dari lingkungan yang baik ya untuk terus menstimulasi anak, jadi kan hasil atau progres terapi anaknya juga mandek ya gitu, jadi stuck atau mungkin progresnya jadi lambat yang harusnya bisa cepat. Apalagi kita ngejar golden age gitu ya, biar nggak kelewat. Itu sih yang kadang untuk kayak ini kalau di rumah tuh ini harus dilatih, tapi orang tuanya yang kayak iya tapi nggak dilakuin, padahal demi kebaikan anaknya juga gitu. Atau juga orang tua yang kayak lah ngapain udah bayar terapi kalau di rumah tetap harus kita juga yang ngurusin. Padahal kan nggak gitu, terapi itu fasilitas, kita memfasilitasi anak untuk dapat stimulasi yang tepat, tapi kan maintenance tetap di rumah. Nah itu sih kendalanya kalau yang akhir-akhir ini ya sering dihadapi adalah itu kesulitan tersebut. Betul, orang tua yang tidak bisa memberikan lingkungan yang suportif untuk anaknya tumbuh optimal gitu. Kalau untuk dewasa sebenarnya mirip-mirip. Ketika gangguan gitu ya, saya kan tentu saja gangguan di rumah yang menjadi sumber stresnya atau stresor dari gangguan itu adalah lingkungan rumah yang tidak suportif juga. Sudah tahu klien itu punya mental issue gitu ya, bahkan sudah didiagnos skizo, tapi yang lingkungan rumah tidak support gitu untuk dia pulih. Malah kadang-kala ketika klien lagi menunjukkan perilaku misalnya halusinasi gitu, atau wahamnya juga lumayan kenceng gitu ya, terus keluarga yang kayak mengecilkan dia atau bahkan kayak tidak mendapat penguatan secara emosional ya dari keluarga gitu, akhirnya kan itu memperburuk dan meningkatkan perilaku ya tadi gitu, halusinasinya jadi makin sering gitu kan, atau dia paranoidnya jadi yang tadinya udah mulai tenang jadi tinggi lagi, atau mungkin emosionalnya jadi bertambah dan naik lagi. Itu sih, jadi sebenarnya sama-sama tantangannya adalah ketika Lingkungannya. menemui lingkungan keluarga yang tidak suportif untuk mendukung klien kita Untuk sembuh gitu. lebih baik lagi gitu sih. Berarti kalau menurut Miss dari permasalahan-permasalahan yang ada tuh sebenarnya support keluarga itu sangat penting ya Miss untuk klien tuh jadi lebih baik ya Miss ya. Betul, karena gini, kita tidak bisa sembuh sendiri ya. Apalagi kalau tadi stresornya itu ya, sumber masalahnya adalah lingkungan rumah, ya mau lingkungan rumah juga harus diperbaiki gitu. Rumah juga harus mau turut andil ya untuk kepulihan mental. Oke, baik. Kalau menurut Miss ada pengalaman yang paling berkesan nggak sama jadi psikolog? Pengalaman yang paling berkesan sebenarnya tiap kali mendapat ucapan terima kasih atas apa ya, pendampingan kita selama ini, itu selalu berkesan. Dari awal belum sepenuhnya menjadi psikolog ya, masih apa namanya, masih mahasiswa lah dulu gitu, menjadi konselor, sampai saat ini tiap kali mendapat ucapan terima kasih atas apa yang sudah kita bantu ya, itu selalu berkesan. Karena kayak ternyata kita sebermanfaat Iya, itu ya. ternyata seterbantu itu ya gitu. Oh ternyata profesi ini tuh oke ya gitu, bisa selain profesi tentu saja kita realistis juga ada yang dibayar, tapi juga ada pemenuhan kebutuhan orang gitu loh. Kita benar-benar seberguna itu ya ternyata gitu. Sampai orang berterima kasih, berarti kita ngasih impact ke kehidupan orang lain gitu sih. Kalau misalkan Miss menghadapi kayak klien anak-anak yang ditumbuh kembang, terus sama remaja sama dewasa tuh dari kayak misalkan mental issue atau kayak tumbuh kembang anak itu nggak berkembang, itu bisa total sembuh atau gimana Miss? Sebenarnya kan kalau tumbuh kembang itu kan lebih ke kita mengejar keterlibatan ya, goalsnya itu gitu loh. Sampai akhirnya anak bisa
berfungsi di lingkungan sosial dimanapun itu secara mandiri. Itu goalsnya gitu. Terus kalau misalnya remaja sama dewasa, goalsnya adalah mereka bisa mengelola masalahnya, kan itu ya. Karena kan kalau apalagi berkaitan dengan mental issue itu kan tidak ada kata sembuh ya, gitu. Karena manusia tiap kali dihadapkan dengan masalahnya, dengan oke masalah yang kemarin udah lewat, tapi di depan akan ada masalah lagi. Nah, goalsnya adalah ketika menemukan masalah lagi, cara dia menghadapinya lebih baik dibanding sebelumnya. Itu sih goalsnya. Berarti goals menjadi psikolog itu bukan untuk membuat orang lain menjadi sembuh, tapi menjadi lebih baik lagi ya. Mereka bisa menghadapi, bisa mengelola masalahnya secara mandiri. Gitu. Baik. Terus selama menjadi psikolog, Miss, yang paling disukai dalam kerjaan ini apa? Yang paling disukai ketika kita memberi impact ke kehidupan orang lain, itu sih yang paling disukai. Ketika ternyata sengaruh itu peran kita dalam pengambilan keputusan orang dalam hidupnya. Jadi yang paling disukai karena kita sangat bermanfaat bagi orang lain, sangat berkesan untuk orang lain, kayak gitu ya, Miss. Kalau misalkan biasanya di pekerjaan ini apa yang membuat Miss kayak puas sih dalam pekerjaan ini, merasa puas dalam pekerjaan ini selain Puas. yang tadi? Oke. Apa ya? Yang ngerasa puas dari pekerjaan ini lebih ke ketika kita dihargai atas kompetensinya kita. Gitu. Kayak contohnya gimana tuh, Miss? Contohnya ketika menjadi psikolog itu, apalagi sekarang udah mulai aware ya soal mental health gitu, mental issue juga. Ketika kita dianggap sebagai orang yang memang punya kompetensi di situ, punya kemampuan dalam bidang itu, gitu. Jadi kayak ketika orang mempercayai, oh itu aja, ke psikolog aja, gitu. Kalau kamu punya masalah gini-gini, terus mereka datang ke saya, gitu. Oh ternyata mereka mempercayai aku ya. Itu sih, gitu yang puas dari profesi ini ya, ketika orang lain mempercayai bahwa oh berarti saya ini psikolog yang diakui oleh mereka. Soalnya juga kan banyak orang yang kayak masih nggak percaya sama datang kalau misalnya ada dia punya mental issue atau apa, masih nggak percaya sama psikolog, sama misalkan sama psikiater. Terus kayak Miss jadi ngerasa oh dia ternyata percaya ya sama saya. Iya gitu. Karena kalau misalnya orang masih yang kayak udah itu mah kurang sholat ya, gitu kan. Gitu ya, Miss, ya kurang iman nih, kurang sholat, kurang dekat sama Tuhan. Udah itu mah ngopi aja ngopi gitu. Healing. Iya. Kan healing ngopi itu sifatnya sementara ya, sesaat ya. Setelah itu kan masalahnya tidak selesai. Tetap harus kita selesaikan. Nah ketika mereka punya kesadaran untuk kayaknya masalah ini harus dibenerin deh, harus dikelola deh, dan mereka datang menemui saya gitu, menemui rekan sejawat lah, sesama psikolog gitu, praktisi mental health lah gitu, itu jadi kepuasan loh gitu buat kita, kayak oh ternyata sekarang orang udah benar-benar aware sama hal-hal kayak gitu ya, Miss. Terus untuk kayak yang gak disukai dalam pekerjaan ini apa, Miss? Yang tidak disukai dalam pekerjaan ini ketika tidak dipercaya sih. Yang tadi ya masih banyak orang-orang yang kayak masih meragukan profesi psikolog, atau yang kayak ke psikolog mah datang ngobrol doang, curhat doang, itu mah sama aja kita ke temen misalnya gitu, atau sekarang ngobrol aja sama ChatGPT misalnya gitu. Kan banyak tuh sekarang fenomena kayak gitu ya, Miss. Betul. Padahal kan datang ke psikolog itu bukan cuma sekedar curhat ya, tapi ada sesuatu yang kita proses, ada sesuatu yang kita kelola di situ, gitu kan. Gimana kita memanage? Kalau curhat berarti kan cuma peluapan perasaan aja gitu. Sedangkan kalau psikolog nggak cuma nggak cuma ngeluarin apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, tapi ayo kita belajar kelola itu gimana, kan gitu ya. Gitu. Nah itu sih yang tidak disukai ketika orang udah kayak psikolog itu cuma curhat doang gitu, atau ketika kayak oh psikolog mah ini nanti baca orang, baca pribadinya. Banyak yang bilang kayak misalnya kayak kamu apa jurusannya psikologi, oh kamu bisa baca pikiran orang ya, dikira kayak cetek dudukun atau apa ya. Itu terus kadang juga orang jadinya ekspektasinya terlalu tinggi kan, kan kamu psikolog, masa kamu nggak ngerti aku? Kita psikolog bukan cenayang loh, jadi udah kayak langsung ketika ketemu udah langsung pengen dimengerti. Nah itu yang kadang kayak aduh capek banget deh gitu. Karena Psikolog juga manusia, ada tuh psikolog juga manusia, masih banyak kekurangan juga kan, sama-sama manusia, sama-sama belajar. Kita malah justru psikolog mendampingi klien itu kita sama-sama belajar, bukan psikolog yang menggurui, tapi ayo kita saling kita saling belajar sama-sama di sini, apa yang bisa kita saling bantu. Saya juga sebagai psikolog banyak loh dapat insight dari klien, dan nggak cuma klien yang dapat insight dari saya sebagai psikolog gitu, tapi saya juga kayak oh ternyata ada loh orang yang coping mekanismenya begini, oh ternyata ada loh orang yang membangun defense mekanisme dalam menghadapi masalah yang berlarut-larut ini gitu. Banyak sebenarnya. Berarti nggak cuma klien doang yang dapat insight, jadi Miss juga kalian dapat insight juga dari kliennya ya, Miss. Terus juga Miss ngerasa nggak sih ada tekanan kayak beban kerja selama jadi psikolog? Contohnya kayak gimana? Beban kerja ada banget. Mungkin beban kerjanya bukan ke target ya, tapi bagaimana kita bisa switch secepat kilat gitu. Kayak kan dari klien satu ke klien lain itu kan permasalahannya beda. Dan gimana caranya kita bisa cepat-cepat untuk beralih dari satu klien ke klien lain, yang tadinya klien sebelumnya kita udah mendampingi dia dengan banyak banget emosi negatif, nangis, apa meratap, apa segala macam. Secara nggak langsung kan pasti kita juga terpengaruh ya. Karena energi itu menular ya. Nah, energinya gitu kan terserap gitu. Nah, setelah itu ada klien lain yang kita harus switch secepat kilat untuk kayak istilahnya dari kertas yang tadinya penuh coretan kita harus cepet-cepet ganti jadi bersih lagi. Nah, gitu.
Oke, nah ke situ kadang itu juga bagi psikolog lumayan melelahkan sebenarnya, apalagi ketika ya tadi ya setiap manusia tuh punya masalah, psikolog juga punya masalahnya sendiri gitu. Tapi gimana kita harus mempeta-petakan itu gitu, kita harus yang kayak oh oke, kita harus menutup dulu laci masalah kita, dan ayo kita membuka untuk menampung masalah orang misalnya gitu. Itu sih. Tapi caranya biasanya Miss gimana caranya untuk kayak biar nggak terlalu larut dalam masalah satu klien, biar ke klien selanjutnya kayak udah ready nih gitu menghadapi klien selanjutnya. Biasanya gimana caranya? Sesimpel relaksasi nafas kayak itu sering banget kita lakukan, bener-bener kayak tarik nafas dalam tuh sering banget ya, karena kan habis ngobrol kita selesai mereka keluar kayak gitu, bener kayak Harus kayak biasa refresh nih langsung iya, jadi refresh. Setelah itu kayak udah mulai tenang, calm down gitu, oke ayo ready gitu sih. Nah nanti biasanya tuh ditumpuk dulu kan dalam sehari, nanti pulang barulah kopinya apa yang bisa kita lakukan nih, orang kan punya kopinya masing-masing gitu sih. Tapi biasa untuk menghadapi klien-klien tersebut, misalkan ada nih satu klien atau beberapa klien datang nih Miss ke Miss, terus Miss sampai rumah tuh membuat laporan atau kayak gimana? Iya, ada. Buat nanti report ke depannya lagi. Iya, kadang juga kalau di sini misalnya nih tumbuh kembang itu kan pihak sekolah anaknya minta bikin laporan, terus juga ada juga laporan berkala gitu, kayak misal setelah 3 bulan itu kan nanti ada evaluasi progres ya. Nah, di situ nanti dibikin laporan juga, jadi waktu awal sebelum datang terapi nih anak kayak gimana, habis setelah berjalannya terapi perubahan pada aspek apa yang kelihatan, terus apakah program terapinya tetap harus dilanjutkan ataukah ada penambahan pendekatan lain, itu juga dilaporkan ke orang tua gitu. Baik. Menurut Miss, cara untuk menjaga work-life balance-nya gimana Miss selama menjadi psikolog? Kan pasti tekannya apa namanya menghadapi banyak klien, terus juga tekanan sana sini juga banyak kan Miss, menjaga untuk work-life balance-nya itu bagaimana? Oke, ketika pulang, kayaknya udah pulang nih, udah nggak ada PR sama pekerjaan, itu benar-benar kayak stop, udah nggak usah apa namanya mikirin lagi hal-hal yang kayak oh tadi bisa sempat kepikiran masalah klien yang tadi, aduh dia begini-begini ya, harusnya dia begini-begini, nggak usah. Kita kadang tuh kalau saya sih melakukan distraksi ya gitu, melakukan hal yang aku suka. Saya suka, misal saya tuh suka K-pop, ya udah gitu, fangirling seperti fangirl pada umumnya, scroll TikTok mungkin atau nonton MV-nya. iya, MV-nya, atau misal kalau suka nonton drakor gitu, apapun itu yang menjadi distraksi gitu, coping itu sih. Terus kayak kalau hangout sama teman atau sama orang terdekat, kadang ya udah jadi diri sendiri aja, kayak aku lagi pengen jadi diri aku nih, gitu. Bukan jadi psikolog, bilang berarti kayak kalau misalnya tiba-tiba ada yang tapi menurut kamu nih sebagai psikolog gini itu di luar dia kayak stop stop, lagi jadi manusia apa adanya manusia, kadang gitu. Berarti harus menempati dirinya harus Iya, sesuai. jadi kayak tahu sama siapa kita bisa apa ya, kita juga kan butuh ya pemenuhan kebutuhan emosional, psikologis, kita yang tahu di mana dan ke siapa bisa melakukan itu sih. Kan kalau misalnya klien datang pasti ada kode etik ya Miss. Nah untuk menjaga kode etik kerahasiaan klien biasanya Miss gimana caranya? Oke, itu ada inform consent. Kalau misalnya klien datang itu kan nanti biasanya ada inform consent, apalagi kalau kita mau berkelanjutan ya. Gitu. Di situ ada ketentuan-ketentuan nih gitu. Misal kalau di sini kayak tentang tata tertib atau aturan perjalanan terapi, kayak harus datang sesuai sesi dan segala macam. Terus juga di situ klien menyetujui tentang nanti kita mau ada kegiatan apa, pendekatan seperti apa, dan juga di situ ada pasal kerahasiaan gitu. Jadi apa namanya, kita juga tidak akan sembarang mempublikasikan gitu loh, tapi kita bisa membahas permasalahan ini sesama rekan sejawat atau dengan terapis sebagai apa namanya bahan diskusi program terapi gitu. Jadi kalaupun dibahas permasalahannya bukan kita kayak bergibah ya, bergosip gitu, tapi memang untuk kepentingan terapi gitu sih. Jadi ada inform consent biasanya ditandatangani kedua belah pihak. Biasanya untuk menangani kayak pasien anak-anak, remaja ataupun dewasa ada jangka waktu tertentu nggak sih Miss? Biasanya kayak berapa sesi nih si anak itu bisa terapi, terus kayak remaja tuh berapa sesi konseling, atau orang dewasa juga berapa sesi? Biasanya rata-rata berapa Miss? Sebenarnya tidak ada aturan yang pakem ya, karena kembali lagi sesuai kebutuhan. Tapi biasanya memang kalau misal butuhnya intens, kalau anak-anak bisa yang 2 minggu sekali gitu kan, 2 kali seminggu gitu, terus ada yang 3 kali dalam seminggu, tergantung dia butuh apa, keterlambatannya banyak banget gak gitu. Kita harus ngebut gak buat ngejar itu, apalagi tadi balik lagi tentang golden age period itu ya, golden age itu. Nah kalau misalnya dewasa sama remaja itu ya disesuaikan dengan kebutuhan, apalagi kayak remaja sama dewasa itu mereka udah punya apa ya, pengambilan keputusan sendiri, kenyamanan sendiri. Jadi kalaupun dijadwalkan, kadang saya juga suka bilang kayak tergantung kamu siapnya kapan, kamu siap datang boleh gitu. Jadi biasanya kalau remaja ada yang 2 minggu sekali, ada yang mungkin sebulan sekali. Kalau dewasa mereka punya kebutuhannya sendiri ya. Biasanya misal kita rutin kan ketemu tiap sebulan sekali, tapi belum sebulan misal udah datang karena ternyata dia butuh banget nih. Itu sih, jadi nggak ada aturan ataupun pakemnya ya harus berapa lama gitu. Jadi tergantung individu masing-masing. Itu tergantung kebutuhannya juga. Menurut Miss, prospek profesi psikolog ke depannya tuh gimana sih Miss? Prospek ke depannya ya. Kalau sekarang dilihat dari fenomena makin banyak yang aware tentang mental health ya, tentu saja psikolog itu kedepannya akan sangat dibutuhkan seperti
tenaga kesehatan lainnya, sama halnya seperti dokter, mungkin juga perawat gitu. Karena balik lagi pendampingan kesehatan gitu, atau sehat itu jasmani dan rohani. Jadi nggak cuma jasmaninya aja, tapi rohaninya juga harus sehat. Nah, bagian menyehatkan jiwanya itu kan kita ya sebagai psikolog ini juga turut andil, karena semuanya berkesinambungan. Kalau misal fisiknya sehat tapi mentalnya tidak sehat, fisik juga biasanya ikutan merasakan pusing yang tidak turut sembuh, padahal udah minum panadol tapi tetap sakit kepala gitu. Ternyata kan bukan kepalanya yang sakit ya, bukan kepala selaku fisik ya, tapi ternyata sakit psikis, bukan biologisnya gitu. Begitupun sebaliknya, ketika fisik yang sakitnya berkepanjangan, psikisnya juga ikut sakit. Makanya contohnya kalau yang sekarang udah mulai banyak pendampingan pasien diabetes mellitus, diabetes, apalagi diabetes basah ya, itu kan berkepanjangan. Belum lagi ketika mereka harus memotong bagian tubuhnya mereka untuk mengurangi atau memperlambat penyebaran lukanya, kayak amputasi, itu sesuatu yang berat loh gitu. Berawal dari sakit fisik, mereka juga jadi sakit secara psikis, butuh pendampingan dua-duanya. Obat-obatan tetap jalan, itu kan pengobatan fisik, tapi juga pendampingan psikologis harus gitu. Terus selain itu sekarang juga banyak kasus-kasus kekerasan kan, pelecehan seksual. Kalau zaman dulu kayak orang ya udah dibiarkan aja, oh udahlah didiskusikan, damai, permintaan maaf selesai. Tapi apakah rasa traumanya selesai? Enggak. Tidak, malah cenderung berlarut-larut. Akhirnya kita tidak menutup kemungkinan banyak loh pelaku pelecehan seksual yang berawal dari korban waktu kecil, ternyata udah dewasa dia menjadi pelaku gitu. Nah, hal-hal seperti itu kan itu pendampingan kita di satu psikolog gitu. Jadi prospek kedepannya di tengah apa yang masyarakat yang sekarang lebih teredukasi, sosial media yang udah menjangkau seluruh penjuru Indonesia gitu ya, harusnya sih kedepannya tenaga psikolog akan lebih banyak dibutuhkan, dan mungkin akan lebih tersebar di seluruh Indonesia ya, kalau cakupannya Indonesia. Sekarang juga udah mulai banyak gitu psikolog-psikolog yang diberangkatkan ke luar Pulau Jawa khususnya ya, biar menyebar luasnya secara merata ya. Betul, jadi nggak cuma secara tenaga medis aja, tapi tenaga kesehatan seperti kita juga harus. Menurut Miss juga kayak saran untuk calon psikolog ke depannya tuh gimana, Miss? Oke, saran pada calon psikolog ke depannya tidak perlu terlalu idealis ya. Itu betul, tidak perlu terlalu idealis. Terus ketika kita menemukan klien, kita dapat klien, jangan terlalu mengambil tanggung jawab yang dia harus pulih sama aku. Tidak, setiap manusia itu punya prosesnya masing-masing. Kita hanya bagian kecil dari proses besar mereka. Kita mendampingi semampunya kita. Kayak jangan usah maksain diri. Jangan push kita yang terlalu banyak dulu. Dia harus pulih sama aku, dia harus sembuh sama aku. Enggak. Kita mendampingi mereka berproses. Tapi bagaimana hasil dari prosesnya mereka, itu mereka yang punya pilihan. Ya kan? Kita di sini itu bukan untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Kita mendampingi dia dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi bukan kita yang menyelesaikan masalah itu. Jadi kita sebagai fasilitator aja. Betul, fasilitator. Bukan sebagai penanggung jawab, benar-benar dia harus sembuh sama aku. Itu. Gitu sih. Terus juga yang ketiga itu jangan pernah berhenti belajar. Udah lulus nih, udah jadi psikolog nih, ya udah aku sudah berperan menjadi profesiku ini. Enggak, jangan pernah berhenti belajar, karena manusia itu kan dinamis ya. Yang kita pelajari di masa sekolah, di masa kuliah itu belum tentu sepenuhnya bisa kita implementasikan. Kita tetap harus belajar lagi, apalagi tren berubah. Ya betul. Pola hidup manusia juga berubah, gaya hidup berubah, karakteristiknya juga akan berubah. Betul. Gitu, itu jangan berhenti belajar. Karena ilmu tuh kedepannya juga bakalan semakin berkembang. Iya, jadi kita nggak bisa selamanya textbook gitu. Kadang-kadang kita juga harus ada improve dari kita yang sendiri. Mungkin itu aja, Miss. Sesi wawancara pada hari ini. Terima kasih banyak, Miss. Terima kasih juga. Mohon maaf bila ada kekurangan, ada kesalahan juga. Terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga lancar studinya dan bisa bermanfaat hasil wawancara. Amin. Terima kasih, Miss. Iya.